Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, qudwah kita, uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini masih menceritakan tentang Baitul Maqdis ataupun Palestina. Kenapa kita ulang-ulang permasalahan ini? Supaya kita kaum muslimin tetap ada hubung kait kita dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena setiap hari kondisi mereka itu bukan membaik, tapi semakin terpuruk, dan setiap hari korban berjatuhan. Makanya kita serukan kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada, pertama untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Ambil waktu-waktu mustajab dan tempat-tempat mustajab, karena itulah yang dihajatkan mereka, kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolong mereka. Kemudian yang kedua, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan sedikit rizki Allah kepada kita dan kita sanggup membantu mereka dengan harta-harta kita, maka salurkan infak kita kepada mereka lewat jalur-jalur yang resmi, yang kita yakini sampai bantuan kita ke sana. Dan yang ketiga tentu menyebarkan informasi yang benar. Jangan menyebar hoax tentang kondisi Palestina hari ini. Dan juga mengajarkan kepada anak-anak kita dan saudara-saudara kita tentang sejarah Palestina. Karena bagaimanapun Palestina itu tetap di hati kita kaum muslimin, karena dia ada Masjidil Aqsa yang akan terikat dengan kita sampai kiamat dibangkitkan. Maka kajian di malam hari ini kita akan mengkisahkan satu kisah yang menarik, sejarah yang akan dicatat oleh tinta emas sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Bagaimana Baitul Maqdis pernah dibebaskan secara gemilang di tangan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tepatnya 4 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di tahun 632 Masehi, maka khalifah ketika itu meninggal Rasul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah. Dan di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar pernah mengirim pasukan besar untuk membebaskan Damaskus dan berhasil. Kemudian di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu an terjadi peperangan yang disebut dalam sejarah itu perang Yarmuk namanya. Perang yang sangat dahsyat yang dicatat ahli sejarah karena melibatkan banyak pasukan dan banyak pemimpin-pemimpin perang, seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah, Khalid ibn Walid, Amr ibn As,
Ikrimah bin Abi Jahal, Syarahbil ibn Hasan, Yazid ibn Abi Sufyan, Amr ibn Ma'di al-Yakrib, Dirar ibn Azwad dan yang lainnya. Bahkan ketika itu melibatkan kekuatan kaum muslimin yang kuat, walaupun tidak seimbang pasukan kaum muslimin dengan pasukan Nasrani kala itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanjikan dalam Al-Qur'an, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan itu hanya milik Allah, bukan karena kuantitas ataupun banyaknya jumlah pasukan. Singkat cerita, setelah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, pasukan kaum muslimin berhasil menguasai Syam dan sekitarnya. Mulailah kemudian mereka bergerak menuju Baitul Maqdis. Ingat, ketika itu Baitul Maqdis tidak dikuasai Yahudi, belum ada orang Yahudi di situ. Baitul Maqdis di zaman itu dikuasai orang-orang Nasrani di bawah kekuasaan Batri. Maka Abu Ubaidah ibnul Jarrah ketika itu membagi pasukan menjadi 4 pasukan perang dan dipimpin oleh 4 pemimpin perang, tentu di bawah panji kepemimpinan Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Ketika kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah sampai di Urdun, Yordania, maka Abu Ubaidah ibnul Jarrah mengirim surat ke Baitul Maqdis, ke daerah Iliyah, ahlu Baitul Maqdis, dan meminta kepada Batrik yang menguasai Baitul Maqdis ketika itu untuk berdamai atau masuk Islam. Tapi kemudian ditolak dua-duanya, tidak mau berdamai dan tidak juga mau masuk Islam. Terpaksa akhirnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah mengepung Iliyah dan Baitul Maqdis selama 4 bulan lamanya. Akhirnya penduduk Iliyah pun kemudian mereka kesulitan, karena bagaimanapun pengepungan yang cukup lama membuat mereka kelaparan, tersiksa, tidak aman hidupnya. Seperti yang sekarang terjadi di Palestina, dikepung dari semua arah, mana ada keamanan lagi. Akhirnya kemudian mereka pun menyerah dan siap islah dengan kaum muslimin, melakukan perdamaian. Tapi Batri kemudian memberikan syarat bahwa perdamaian itu hanya ditandatangani oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bukan oleh pasukannya atau pemimpin pasukannya. Akhirnya kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah pun mengirim surat ke Madinah agar Umar datang dan langsung dia yang melakukan islah perdamaian bersama Batrik, penguasa Iliyah kala itu. Berangkatlah Umar ibn Khattab, namun sebelum itu Umar berusaha untuk meminta saran kepada sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah. Dan Umar pun kemudian memanggil Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dan juga Ali radhiyallahu anhu, meminta saran keduanya. Apakah saya harus berangkat ataukah tidak? Dan ingat bahwa peperangan di zaman itu kaum muslimin banyak membuka negara-negara menjadi negara Islam seperti Mesir, Irak, Syam dan yang lainnya. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah mau datang. Cukup dengan Abu Ubaidah bin Jarrah dan pasukan, kecuali ketika pembebasan Baitul Maqdis. Umar mau turun tangan langsung dari kota Madinah bergerak ke Baitul Maqdis. Kenapa? Ketika pembebasan Mesir, Umar tidak datang. Ketika pembebasan Irak, Umar tidak datang. Ketika pembebasan Syam, Umar tidak datang. Tapi ketika pembebasan Baitul Maqdis, Umar datang. Menunjukkan Baitul Maqdis ini ada sejarah sendiri, makanya Umar turun tangan.
Ketika itu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu tidak setuju. Sebaiknya Umar menetap di Madinah. Kenapa? Karena kita tahu kelicikan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir mereka membuat makar, meminta agar Umar datang, entah apa yang terjadi di tengah jalan, tidak ada yang tahu. Makanya Utsman keberatan, sebaiknya jangan pergi, biarkan mereka yang membebaskan Baitul Maqdis. Tapi Ali radhiyallahu anhu kemudian memberikan semangat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, as-shawab antasira ilaihim fa innaka in sirta ilaihim fatahallahu hadhil baldah ala yadayka ya amiral mu'minin. Kata Ali radhiyallahu an, menurut saya sebaiknya kau berangkatlah menuju Baitul Maqdis. Demi Allah, Allah akan memenangkan di atas tanganmu wahai amiral mu'minin. Wa kana fi masirika ajrun azim, dan dalam perjalananmu yang akan melintas gurun-gurun pasir, bukit-bukit dan gunung-gunung itu ada pahala yang sangat besar yang kau akan dapat. Sebaiknya kau berangkat. Maka setelah mempertimbangkan dua pendapat ini, maka Umar radhiyallahu anhu melirik Utsman dan mengatakan, ahsana Utsman an-nadharu fi makidatil adh. Semoga Allah membalas kebaikan wahai Utsman, engkau memikirkan bagaimana makarnya musuh kepadaku. Wa ahsana Ali al-masyura lil muslimin fajazakumullahu khairan. Dan pendapatmu wahai Ali radhiyallahu an adalah sangat baik, agar aku bisa menyemangati kaum muslimin dan bergabung dengan kaum muslimin yang ada di sana. Semoga Allah memberikan balasan terbaik untuk kalian berdua. Akhirnya kemudian Umar pun mengambil pendapat Ali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berangkatlah Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama pembantunya. Subhanallah, orang nomor satu dunia Umar bin Khattab kala itu, dia tidak mau berpasukan untuk berangkat dari Madinah menuju Baitul Maqdis. Padahal pasukannya di mana-mana. Tapi Umar radhiyallahu anhu ingin berangkat sendirian bersama pembantunya Aslam. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberikan contoh terbaik. Inilah akhlak seorang pemimpin. Ketika dia menyiapkan satu kendaraan unta, karena hanya dengan untalah yang bisa menyampaikan perjalanan yang cukup jauh dari Madinah ke Baitul Maqdis, karena kuda tidak mungkin melintasi padang pasir. Yang sanggup melintasi padang pasir itu hanya unta. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuasaan Allah ada pada unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat bagaimana unta diciptakan? Itulah binatang yang sangat kuat yang bisa melintasi padang pasir. Tapi Umar hanya membawa satu unta. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Aslam, ya Aslam, nanti kalau kita sudah berjalan, tarkab anta uqbatan wa ana arkab uqbatan. Sekali-kali kau naik, aku yang bawa unta. Sekali-kali aku yang naik, kau yang bawa unta. Kemudian Umar memberikan syarat, ketika engkau berada di atas unta, bacalah Al-Quran, biar aku mendengarkannya. Dan ketika aku yang di atas unta dan kau yang menggiringnya, aku akan membaca Quran supaya engkau bisa mendengarnya. Alangkah indahnya perjalanan disertakan dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan, harusnya seperti itu. Antum safar kemana saja, kalau bisa lisan kita itu terus berzikir kepada Allah, entah membaca Al-Quran, entah membaca wirid-wirid yang antum hafal, entah membaca doa-doa, walaupun hanya bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Karena bagaimanapun safar itu qit'atun minal azab, bagian daripada azab Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika safar. Tetapi ketika itu Aslam menolak dan mengatakan, ya amiral mu'minin la yasluh hadza anta amiral mu'minin. Macam mana mungkin aku naik di atas tunggangan sementara engkau di bawah, sementara engkau amiral mu'minin? Tidak layak seperti ini. Tapi Umar mengatakan, ya Aslam, ama tat'ab anta kan nas
Bukankah engkau juga lelah letih seperti manusia? Apakah engkau lebih kaya pahala dibandingkan aku? Naik ya. Lihat bagaimana tawadhu'nya, bagaimana rendah dirinya seorang pemimpin, orang nomor satu di zaman itu, memberikan contoh bagaimana tawadhu'nya seorang pemimpin, tidak menunjukkan kibar kesombongan, karena semua adalah nikmat dari Allah. Allah yang berikan kepemimpinan, Allah juga bisa mencabut kapan saja kepemimpinan itu. Lalu apa yang dibanggakan? Semua sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Anda menjadi pemimpin, Anda menjadi rakyat, semua takdir Allah azza wa jalla. Akhirnya kemudian Aslam pun menurut apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berangkatlah Umar dari Madinah menuju Syam. Ketika kemudian sampai di Syam, maka Umar disambut oleh para pemimpin-pemimpin Islam sekelas Abu Ubaidah ibnul Jarrah, aminu hadhil ummah, pemimpinnya umat ini dan orang yang paling amanah dari umat ini atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Khalid ibn Walid, Saifullah, pedang Allah. Berjumpa dengan Sarah bin ibn Hasan. Berjumpa dengan Yazid ibn Abi Sufyan, dengan Bilal ibn Rabah, dengan Mu'adh ibn Jabal, dan banyak para sahabat dan ribuan pasukan kaum muslimin menyambut pemimpin mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Amr ibn As melihat kondisi pakaian yang dipakai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pakaiannya sangat sederhana. Banyak robekan-robekan di pakaiannya yang kalau dihitung jumlahnya ada 17 robekan. Di pakaian Umar itu ada 17 robekan. Ada yang mengatakan 14 robekan. Sehingga kemudian Amr ibn As dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah menyarankan agar Umar itu memakai pakaian yang indah, layaknya seorang presiden, seorang pemimpin. Jangan seperti ini, karena dia akan mengambil kunci Baitul Maqdis di tangan Batri, supaya dihargai, dimuliakan. Tapi Umar radhiyallahu anhu ketika itu membantah, mengucapkan satu kalimat yang kalimat ini akan menjadi simbol bagi kita sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Kalimat ini luar biasa, membangkitkan semangat kita. Apa kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di hadapan Amr ibn As dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah? Nahnu qaumun, catat ini, nahnu qaumun a'azzana bil Islam wa mahma ibtaghaina al-izzah bi ghairi ma a'azzana Allah adhallana Allah, kata Umar. Kita ini, kata Umar, kaum yang dimuliakan dengan Islam, bukan dengan pakaian. Kita ini kaum yang dimuliakan dengan Islam, bukan dengan kendaraan. Kita ini dimuliakan oleh Allah dengan Islam, bukan dengan rumah yang megah, bukan dengan harta yang banyak. Tidak, kita ini kaum yang dimuliakan dengan Islam. Maka siapapun yang mencari kemuliaan yang bukan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa Islam, maka pasti Allah akan hinakan kita. Ini ucapan yang luar biasa, ikhwan. Islam itulah yang menjadikan kita mulia, bukan karena jabatan kita, bukan karena pangkat kita, bukan karena harta kita, bukan karena dunia kita. Islamlah yang mengangkat derajat seseorang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, karena sudah lama Umar itu tidak berjumpa dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, orang yang sangat disayang Umar ibn Khattab. Bahkan satu hari Umar ibn Khattab pernah mengundang para sahabat kibar di rumahnya, kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, bercita-citalah kalian. Maka satu persatu sahabat bercita-cita, ya Amirul Mukminin, kalau kami punya harta banyak, kami akan infakkan untuk di jalan Allah. Semua macam-macam cita-citanya, semua bicara dunia. Tapi Umar mengatakan, aku hanya bercita-cita kalian semua adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kenapa? Umar sangat menghormati Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Bahkan ketika di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar tidak setuju Khalid ibn Walid menjadi pemimpin perang dan mengkritiknya,
kenapa tidak Abu Ubaidah ibn al-Jarrah? Alasan Umar masuk di akal, karena Khalid itu masuk Islam belakangan 20 tahun setelah dakwah Rasul, 13 tahun di kota Mekah, 7 tahun di kota Madinah, baru Khalid masuk Islam. Setelah Islam berjalan 20 tahun baru dia masuk Islam dia. Tapi Abu Ubaidah as-sabiqunal awwalun, orang mula-mula masuk Islam, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Makanya Umar kemudian tidak setuju. Tapi Abu Bakar cerdas dibandingkan Umar dan mengatakan, wahai Umar, kita tidak punya kemampuan seperti Khalid. Tidak saya, tidak Anda. Makanya ketika Abu Bakar Siddiq meninggal, Umar memuji Abu Bakar dan mengatakan, Abu Bakar pemimpin yang cerdas, mampu menempatkan seseorang pada tempatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika berjumpa dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Umar radhiyallahu an kemudian mengatakan kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ta'al ya Aba Ubaidah, nabki wa natadzakkar fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemari wahai Aba Ubaidah, ayo kita ingat di masa-masa ketika hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah kita. Berapa banyak perkara-perkara yang kita lalaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun menangis dan Abu Ubaidah pun menangis. Kemudian Umar sempat mengunjungi tenda Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, jenderal perangnya. Rupanya ketika dia melihat rumahnya atau tendanya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Umar radhiyallahu an merasa sedih. Kenapa tidak ada apapun di tenda itu? Padahal Syam sudah dikuasai, termasuk Persia. Tidak ada emas, tidak ada perak, tidak ada harta. Padahal sudah membebaskan negara superpower ketika itu. Sehingga kemudian Umar radhiyallahu an menangis melihat kesederhanaan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan mengatakan, kulluna ghayyaratna dunya ya Aba Ubaidah illa anta, katanya, kami semua terubahkan dengan dunia wahai Aba Ubaidah, kecuali engkau. Dunia tidak merubahmu. Kami semua terubahkan dengan dunia kecuali engkau. Ya, karena dunia itu sirru tughyan, rahasia bejatnya orang itu dunia. Betapa banyak orang-orang yang tadinya miskin, mereka baik, taat, bagus agamanya, tapi setelah dibentangkan dunia, dia pula orang yang menjadi jahat. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Sekali-kali jangan seperti itu. Terkadang dunia apabila sudah diberikan kepada anda, terkadang anda melampaui batas, kata Allah. Makanya Umar memuji Abu Ubaidah dan mengatakan, kulluna ghayyaratna dunya illa anta ya Aba Ubaidah, semua kami terubahkan dunia kecuali engkau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Umar pun mulai keluar menuju Baitul Maqdis. Setelah kemudian di hadapan pasukan, Umar pun kemudian menasihati pasukan perang. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian Umar selalu berwasiat dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa Umar selalu berwasiatkan dengan takwa? Karena rahasia kemenangan Islam itu ada di takwa. Ketika Amr ibn As radhiyallahu an membebaskan Mesir, kota Iskandaria, 2 tahun tidak bisa dikepung kotanya, tidak bisa masuk ke kotanya, 2 tahun, karena benteng Iskandaria kuat. Sehingga Amr ibn As tidak bisa meruntuhkan Iskandaria Mesir ketika itu. Akhirnya Umar menyurati menyurati Amr ibn As radhiyallahu an, dan isi suratnya, kata Umar dalam surat kepada Amr ibn As ketika membebaskan Mesir itu, ingat ya Amr, kemenangan tidak akan terjadi jika maksiat kita kaum muslimin lebih banyak dibandingkan maksiat orang kafir. Jika kemaksiatan yang kita lakukan kaum muslimin jauh lebih banyak dibandingkan maksiat yang dilakukan orang-orang kafir, selamanya anda tidak mungkin menang.
Subhanallah, nasihat luar biasa. Itulah nasihat takwa. Makanya kalau kemenangan ingin diraih, bertakwalah kepada Allah. Itulah nasihat Rasul apabila mengirim pasukan. Dan itu pula nasihat yang diajarkan Umar kepada pasukan. Tapi kalimat yang jami', kalimat yang singkat, kalau direnungkan isinya luar biasa. Tapi anehnya di zaman sekarang kita setiap Jumat, bahkan dijadikan rukun Jumat lagi, khatib selalu mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, aku berwasiat untukku dan kalian bertakwalah kepada Allah. Setiap khatib Jumat mengatakan seperti itu. Pertanyaannya, apakah setiap keluar dari masjid menambah takwa kita? Tidak juga. Rasanya sama saja. Ketika melangkah di hari Jumat, ketika keluar setelah Jumat, tidak ada perubahan di antara kita. Makanya sebagian para ulama mengatakan gagalnya orang melaksanakan Jumat itu kalau dia keluar setelah Jumat tidak ada yang berubah dalam kehidupannya. Maka itu jadi rukun bertakwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mulai berjalan. Tapi bagaimanapun kaum muslimin tidak setuju kalau pakaian Umar itu yang dipakai, yang penuh dengan robekan-robekan tadi. Akhirnya kemudian para sahabat pun kemudian menyarankan agar Umar memakai jubah yang berwarna putih yang indah supaya dihargai. Akhirnya karena banyaknya desakan, Umar pun kemudian merangkap tuh pakaiannya. Tapi karena merasa risih oleh Umar bin Khattab, apalagi naik di atas unta, Umar turun lagi. Dicampakkannya pula pakaian itu. Tetap menggunakan pakaian yang ia pakai dari kota Madinah yang penuh dengan debu dan robekan itu. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi itulah justru keberkahannya. Keberkahan baju itulah yang menjadikan kemudian terbebaskannya Baitul Maqdis di tangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar radhiyallahu sudah mendekati pintu Baitul Maqdis, maka Umar pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma aftah lana fathan kabira wa ja'alana min ladunka sultanan nasira. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, bukakan untuk kami kemenangan yang sangat besar, dan jadikan kami oleh dirimu ya Allah diberikan kekuasaan dan pertolongan di hadapan mereka. Maka ketika Umar bertakbir, semua manusia bertakbir. Makanya kemudian ada bukit yang mendekati Baitul Maqdis disebut Jabalul Mukabbir. Sampai hari nama itu disebut Jabal Mukabbir karena Umar bertakbir di situ. Akhirnya kemudian ketika dekat, sudah mendekati Baitul Maqdis, maka Umar mengatakan kepada Aslam, pembantunya, ya Aslam, kau naik lagi ke atas unta, aku yang akan membawa unta. Padahal mau ketemu pemimpin Nasrani itu. Kata Aslam, tidak mungkin, engkau akan berjumpa dengan para pemimpin. Tidak mungkin aku yang menaik di atas unta ini nanti manusia menyangka aku menjadi khalifah di sini. Kata Umar, wallahi la tarkaban, demi Allah kau harus naik. Walaupun mereka menyangka menjadi khalifah, biarkan saja. Karena yang memerintahkan Amirul Mukminin tetap saja Aslam. Akhirnya naik di atas unta dan Umar yang menggeret unta itu. Subhanallah. Ketika kemudian hiruk pikuk kaum muslimin yang begitu banyak tentara-tentara yang mengepung Baitul Maqdis, kemudian mengiringi Umar bin Khattab untuk mengambil kunci Baitul Maqdis itu, semua penduduk Ilya, penduduk Baitul Maqdis, mulai dari anak-anak, perempuan, laki-laki, para pemuka agama, semuanya keluar dari Baitul Maqdis ingin menyaksikan siapa yang datang, ingin menyaksikan siapa Umar itu, apakah dia manusia atau malaikat. Siapa Umar itu yang menanamkan ketakutan kepada para pemimpin dunia kala itu? Siapa Umar itu? Mereka berusaha melihat mana satu Umar,
radhiyallahu anhu. Maka orang-orang mengatakan, apakah orang ini datang hendak membawa kabar gembira kedatangan Umar, ataukah siapa orang ini? Apakah Umar yang sedang menunggangi unta itu, ataukah siapa dia? Maka muslimin mengatakan, la, bukan. Amirul Mukminin bukan orang yang sedang menunggang unta, tapi Amirul Mukminin dialah yang sedang menggeret unta. Dialah yang yaqudul jamal, dialah yang sedang menggeret unta. Itulah Amirul Mukminin, pemimpin kami, katanya. Akhirnya kemudian ketika Umar radhiyallahu anhu sampai saja di Baitul Maqdis, maka para pemimpin batrik-batrik Nasrani itu kemudian menyambut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar pun menjanjikan kepada mereka keamanan dan darah. Tidak ada yang ditumpahkan, tidak ada gereja-gereja yang dirobohkan, dan tidak ada fasilitas-fasilitas umum yang akan dihancurkan. Inilah pemimpin kaum muslimin. Tapi hari ini lihat Yahudi, semua dihancurkan. Mereka bukan sedang berperang, mereka sedang menghancur-hancurkan bangunan, membunuh anak-anak, perempuan, orang yang lansia yang tidak mampu untuk mengangkat senjata. Itulah kejahatan Yahudi. Tapi lihat Islam, inilah Islam, perang-perang, tapi ada aturan perang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian Umar memberikan jaminan keamanan, maka Batrik, pemimpin Nasrani pun langsung kemudian mengatakan, hadza sahibu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah betul-betul sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Inilah orang yang kami baca dalam kitab-kitab kami, bahwa dialah orangnya yang akan mengambil kunci Baitul Maqdis. Inilah orangnya, ha huwa dha, inilah orangnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Umar radhiyallahu anhu membebaskan Baitul Maqdis, maka Umar meminta kepada Batrik untuk memberitahu di mana Masjidil Aqsa, sebelah mana Masjidil Aqsa. Maka kemudian para pemuka Nasrani pun memberitahu di mana tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir dari Isra beliau dan awal daripada Mi'raj beliau, Masjidil Aqsa. Lah kebetulan di situ ada namanya Kanisatul Qiyamah, gereja Al-Qiyamah milik orang Nasrani. Batrik mengatakan, ya Umar, salatlah kau di sini. Tapi Umar mengatakan, tidak, aku tidak akan salat di sini. Nanti apa kata manusia setelah sepeninggalku bahwa tempat ini Umar pernah salat, nanti orang salat di sini. Saya tidak mau salat di sini. Di mana Masjidil Aqsa? Ketika melihat Masjidil Aqsa dan ketika itu di hari Senin, Umar melihat pemandangan yang membingungkan, karena Masjidil Aqsa penuh dengan sampah, pembuangan sampah. Karena ketika itu orang-orang Nasrani ingin menghinakan Yahudi sehingga tempat suci itu menjadi tempat pembuangan sampah. Maka Umar radhiyallahu anhu merasa sedih dan mengatakan kepada para sahabat, bersihkan semuanya. Akhirnya mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari para sahabat sibuk membersihkan Baitul Maqdis, Al-Quds, Masjidil Aqsa sampai betul-betul bersih. Maka kemudian Umar radhiyallahu an kemudian bertanya, di mana tempat solat Nabi ketika perjalanan Isra dan Mi'raj beliau? Akhirnya ditunjukkan, inilah tempat solat di Masjidil Aqsa. Ini tempat solatnya, di dalam masjidnya maksudnya. Akhirnya ketika itu pas hari Jumat, maka Umar radhiyallahu an melirik dan mengatakan, aina Bilal? Di mana Bilal? Tiba-tiba Bilal datang dan mengatakan, ya Bilal, adzin lis-shalah. Wahai Bilal, azanlah untuk salat Jumat. Tapi Bilal menolak.
dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, ma adzantu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan azan kepada siapapun setelah Nabi. Aku sudah bersumpah, aku tidak akan mengumandangkan azan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bilal menolak coba? Karena Bilal tidak tahan. Apabila dia mengumandangkan azan sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Bilal tidak bisa melanjutkan azannya. Teringat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menangis. Itu yang terjadi saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Bilal mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, selalu terhenti dalam kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga dia resign dan mengatakan kepada Abu Bakar, aku tidak akan jadi muadzin lagi. Kata Abu Bakar, bahkan kau akan terus menjadi muadzin. Kata Bilal, apakah engkau memerdekakan aku supaya aku menjadi muadzin ataukah karena Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Abu Bakar, karena Allah. Kalau begitu biarkan aku tidak azan. Sejak itu Bilal hijrah dari Madinah ke Syam dan berjihad bersama kaum muslimin. Akhirnya ketika kemudian Umar meminta kepada Bilal, tetap Bilal menolak, tidak mau azan. Sampai para sahabat marah dan mengatakan, ya Bilal ittaqillah, sa'alaka Amirul Mukminin. Wahai Bilal, bertakwa kepada Allah, yang meminta ku azan itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena desakan banyak para sahabat. Akhirnya Bilal pun kemudian mengumandangkan kali pertama di Baitul Maqdis. Inilah azan pertama yang berkumandang di Masjidil Aqsa. Bilal ibn Rabah, yang ketika itu sudah renta, sudah lemah, sudah tua, tapi dia berusaha untuk mengumandangkan azan setegas mungkin. Betul ketika Bilal sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba Bilal menangis, Umar pun menangis, semua kaum muslimin menangis. Kenapa? Diingatkan dengan kehidupan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Akhirnya kemudian setelah Bilal azan, maka Umar radhiyallahu an kemudian melaksanakan solat Jumat di situ. Maka kemudian Umar pun mengesahkan bahwa Baitul Maqdis, Palestina, di bawah kekuasaan kaum muslimin di zaman Amirul Mukminin, dan itu terjadi berabad-abad lamanya. Walaupun sempat kemudian dikuasai lagi oleh para Salibiyun, orang-orang Nasrani, tapi di zaman Mu'tasim kemudian dibebaskan kembali. Kemudian terjadi lagi di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, tapi oleh Salahuddin Al-Ayyubi kemudian dibebaskan kembali. Kemudian terakhir di tangan Mesir setelah Perang Dunia Kedua. Tapi hari ini Baitul Maqdis bukan di tangan Nasrani, tapi di tangan Yahudi. Tentu ini akal-akalan Barat yang memindahkan orang-orang Yahudi dan menjajah warga Palestina sejak 1 abad yang silam sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini kita tahu bahwa Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa Al-Quds adalah negeri yang sangat disucikan dan ada erat kaitan dengan kita kaum muslimin. Ya, memang 3 agama itu memperebutkan, saya sudah katakan. Bukan hanya kaum muslimin saja kan. Orang Yahudi menganggap bahwa disitulah tempat suci bagi mereka. Alasan mereka karena di situ tanah perjanjian mereka. Orang Nasrani juga mengatakan ini tanah suci kami, karena penyaliban Isa bin Maryam di sini menurut mereka, dan disitulah tempat perjamuan terakhir mereka dengan Isa bin Maryam. Tapi kaum muslimin, di situ ada Al-Aqsa, tempat akhir daripada Isra Nabi, awal dan akhir Mi'raj Nabi, dan pernah menjadi kiblat 3 tahun di Mekah dan 16 bulan di kota Madinah sebelum adanya peralihan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram. Pertanyaan pun muncul,
Bagaimana dulu kaum muslimin berusaha untuk merebut Baitul Maqdis di tangan Salabiyun, dan dengan semangat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya Allah menangkan. Lalu apa yang sudah kita korbankan untuk Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina? Selama kita tidak mengikuti gaya para sahabat ketika membebaskan Baitul Maqdis, selama itu Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada kita. Makanya pernah saya bahas tapi di lain tempat, kenapa sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan Baitul Maqdis direbut kembali oleh kaum muslimin? Pertanyaan sederhana, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemenangan hari ini kepada kaum muslimin yang ada di Palestina? Kenapa? Ini kan pertanyaan namanya. Maka jawabannya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau dahulu Rasul dan para sahabatnya mereka tidak menghayal soal kemenangan. Mereka hanya berusaha untuk meraih kemenangan dengan melakukan proses-proses. Kalau proses-proses itu tidak pernah dijalani, maksudnya proses untuk menuju kemenangan, maka selamanya kita tidak akan menang. Karena proses itulah yang penting sebenarnya. Sebab-sebab kemenangan itu yang harus penting. Sudahkah kita laksanakan sebab-sebab kemenangan itu? Seperti bertakwa kepada Allah, berdoa, tawakal, dan begitu seterusnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku tidak peduli dengan ijabah doa. Yang aku peduli hanyalah bagaimana caranya aku berdoa supaya khusyuk dan diijabah. Bukan soal hasil, tapi proses yang harus dipikirkan. Selama proses itu tidak pernah kita jalani, seperti apa yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu kepada Amr ibn As, kalau maksiat yang kalian lakukan wahai kaum muslimin masih lebih banyak dibandingkan maksiat yang dilakukan orang-orang kafir, jangan harap Anda menang. Itu Umar yang mengatakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita kaum muslimin ini masih berlumuran dengan kemaksiatan kepada Allah, mau teriak-teriak Palestina menang pun tidak akan Allah menangkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai kaum itu yang merubah diri mereka sendiri. Cobalah kaum muslimin berubah, semakin bertakwa kepada Allah. Tanya kepada kita, apakah kita masih melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu? Tanya kepada diri kita, apakah kita masih bersedekah untuk membantu saudara-saudara kita? Tanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita sering menghatamkan Al-Quran? Tanya kepada diri sendiri. Apakah kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan hamba-hamba Allah? Tanya kepada diri kita sendiri. Kalau kita masih meninggalkan salat, tidak membaca Quran, tidak mau berzikir, tidak ada empati kepada kaum muslimin, berteriak-teriak kemenangan sampai kiamat, tidak akan menang. Cuman akan menang. Kemenangan itu datang dari Allah. Lalu apa hubungan takwa kita yang ada di Indonesia dengan kemenangan yang ada di Palestina? Apa hubungannya sekarang? Bukankah yang perang orang Palestina? Kenapa kita disuruh bertakwa juga di sini? Ma'asyiral muslimin, hubungan antar kaum muslimin itu bukan terbelah dengan negara. Hubungan antar kaum muslimin itu tidak akan terbelah dengan daerah, dengan negara, dengan provinsi, tidak. Karena hubungan kaum muslimin yang ada di Palestina, yang ada di Mesir, yang ada di Yordania, yang ada di mana saja, termasuk yang ada di Indonesia, itu satu badan. Kata Nabi SAW, Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahari. Permisalan seorang mukmin satu dengan yang lainnya dalam hal kecintaan, kasih sayang mereka itu seperti satu badan, satu tubuh. Apa yang mereka rasakan kita rasakan di sini. Sehingga ada erat kaitan kita dengan mereka karena kita ini satu tubuh masalahnya.
Kalau seandainya jari kita ini terputus, satu tubuh merasakan sakit. Kalau seandainya warga Palestina tersakiti, kita pun tersakiti. Sebagaimana kita tersakiti, mereka juga tersakiti. Jadi kita tidak bisa dipisahkan antara kita dengan mereka. Makanya ketakwaan kita di sini juga tidak akan terpisahkan dengan ketakwaan yang ada di sana. Sekarang apa yang Anda lakukan? Anda berdemo ke sana kemari, mengharapkan kemenangan, mencela orang-orang Zionis Yahudi, sementara ketika berdemo Anda meninggalkan salat, Anda tidak baca Quran, Anda tidak berzikir, Anda meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang Anda harapkan dari ijabah doa Allah Azza wa Jalla? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka sebenarnya yang kita hajatkan atau yang mereka hajatkan adalah kebaikan, dan itu tidak mungkin diraih kecuali dengan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki kehidupan kita supaya doa-doa kita melesat sampai ke langit. Karena doa itu, kata Imam Ibnul Qayyim, terbagi menjadi dua. Dia seperti senjata dan pemain senjata. Kalau tajam pedangnya, yang memainkan pedang itu lihai, maka dia mudah untuk membunuh lawannya. Tapi kalau pedangnya tajam tapi yang memainkannya tidak lihai, boleh jadi mungkin senjata makan tuan. Oleh karena itulah, maka bukan hanya doanya saja yang khusyuk, tapi kita yang berdoa juga memperbaiki diri. Karena hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, itulah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kajian di malam hari ini singkat saja. Nah, ya ada urusan juga saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum.